Weh, semetan kumpul ya, ngerti ya nih dinijak saya. Narasumber saya hari ini kita sebut saja namanya Lode. Lode adalah seorang wanita yang berasal dari keluarga biasa-biasa saja. Di usia 20 tahun, dia kenal dengan seorang lelaki berstatus duda anak satu. Dan kita sebut saja namanya Bligede. Bligede ini menurut Lode, laki-laki yang baik, loyal, dan juga sangat mapan. Ketika itu, si Bligede ini baru berumur 35 tahun. Nah, dari awal pacaran, si Lode ini sudah merasa sepertinya Bligede ini adalah laki-laki yang mapan, baik, dan juga bisa menjadi kepala rumah tangga yang bertanggung jawab. Sebenarnya, keluarganya Lode sering bertanya, apa pekerjaannya Bligede, di mana rumahnya, dan dia anaknya siapa. Waktu itu semata, engken kadang unduke. Dari awal nih ya, si Lode memperkenalkan Bligede kepada orang tuanya. Engken kadang unduke, orang tuanya Lode selalu bilang sepertinya mereka tidak srek kalau Lode terus berpacaran dengan Bligede. Tapi karena Lode sudah kadang bucin, akhirnya ya saat Lode ini berumur 22 tahun, Lode hamil kemudian menikah dengan Bligede. Ketika itu Lode berpikir setelah dia menikah, dia akan hidup bahagia dengan Bligede yang seperti itu. Tapi setelah mereka ini menikah, Lode tinggal satu atap dengan mertua dan juga dengan satu adik ipar laki-laki. Di rumah itu, Lode dipekerjakan menjadi seorang pembantu kalau versinya dia. Waktu hamil, Lode harus sudah bangun jam 5 pagi, masak, ngepel, nyuci, sembahyang pekidah karena suaminya ini dengan adik iparnya jam 8 pagi sudah harus ada di kantor. Kedua mertuanya Lode ini masih sangat sehat dan mereka berdua adalah pegawai negeri. Semua orang di rumah itu menghasilkan kecer kecuali dengan Lode. Berbulan-bulan Lode beraktivitas seperti itu. Dia akan menjadi pembantu dan juga kacung di rumah mertuanya. Di awal-awal Lode tuh kayak sadar diri. Dia yang tidak bekerja, pendidikan SMA dan juga berasal dari keluarga sederhana. Kayak ya sudahlah, dia ingin mengabdi dengan mertua dan juga suaminya. Tapi setelah anak pertamanya lahir, ketika itu kengken kadang unduke. Lode sering sekali disindir oleh mertuanya. Kenapa kok tidak bekerja? Kenapa Lode hanya bermalas-malasan saja di rumah dengan anaknya? Dan kalau memang Lode mau, mertuanya mau kok membantu Lode ngempu cucu pertamanya. Kalau memang Lode mau bekerja. Nah, saat itu Lode benar-benar merasa minder dengan sindiran-sindiran dari mertuanya. Setiap Lode mengadu kepada suaminya, Bligede cuma bilang, ya sudahlah, dengarkan saja nasihat dari ibu saya. Kan memang benar kamu bermalas-malasan saja di rumah. Boom. Ketika itu Lode mulai sadar sepertinya sifat aslinya Bligede mulai mekebengan. Bligede yang ketika pacaran sangat royal, baik, dan perhatian, sekarang berubah menjadi suami yang sangat cuek. Lode 100% akan mengambil pekerjaan di rumah tangga dan Bligede hanya bertugas mencari nafkah saja. Kengken je gelem nih, gimana aja kerepotannya si Lode. Lode tidak pernah dibantu oleh suaminya untuk sekedar nyapu atau mungkin masak di rumah. Dan karena ini Lode merasa sangat tertekan. Puncaknya saat putra pertamanya Lode ini umur 3 tahun, saat itu Lode melihat ternyata suaminya ini punya selingkuhan anak SMA yang sering dibelikan emas dan juga dibiayai oleh suaminya. Yang padahal waktu itu Lode diberikan uang dapur pas-pasan sekali oleh suaminya. Dia itu tidak berdandan, tidak melakukan apa yang biasa dilakukan oleh ibu muda di luar sana. Lode hanya akan fokus menjaga mertua, membersihkan rumah dan juga fokus ngempu saja. Waktu itu Lode benar-benar tai kepolo. Ketika dia bertanya, suaminya malah menjawab, kamu itu nikah cuma bawa pek. Jadi jangan terlalu banyak mengeluh. Itu juga saya sudah berhasil memberikan kamu uang yang cukup untuk di rumah tangga. Selama kamu tidak bisa memberikan kecer ya, tolong diam. Nah, mendengar kata-kata ini dari Bligede, akhirnya Lode mulai sadar kalau sepertinya dia harus bekerja dan juga punya uang sendiri. Saat itu Lode baru menyesal kenapa malah menikah dengan Bligede yang seorang duda anak satu. Ya walaupun sementara anak si Bligede ini diasuh oleh mantan istrinya. Jadi Lode tuh kapal sekali bertemu dengan anak tirinya ini. Di masa-masa itu Lode merasa tidak punya harga diri hanya karena dia tidak berpenghasilan.
Dan saat itu Lode ini ceritalah kepada adik iparnya, yaitu kita sebut saja namanya adik-adik. Adik-adik ini sangat baik dan juga sangat sayang kepada anaknya si Lode. Saat Lode ini cerita, si adik-adik bilang, apakah Lode mau bekerja? Ada satu pekerjaan yang memang bisa mempermudah si Lode ini, bahkan bisa sambil ngempu. Nah, ketika itu Lode bertanya apa? Nah, ternyata adik-adik ini sudah selama 1 tahun mengambil sambilan pekerjaan menjadi Gojek. Dan kalau Lode mau, adik-adik akan membantu mendaftarkan Lode. Mendengar ini ya, Lode pun mengiyakan. Karena ketika Lode ini menikah dengan Beli Gede, Lode kebetulan memang dibekali sepeda motor Scoopy oleh orang tuanya sebagai mas kawin. Dan kebetulan juga semeton berkat bantuan dari adik-adik, Lode mulai bekerja menjadi Gojek keliling. Sebenarnya, mertua dan juga suaminya ini kayak, kenapa kamu menjadi Gojek? Berapa sih penghasilanmu nanti? Banyak sekali kata-kata yang merendahkan dia. Tapi karena Lode jengah, dia tidak mendengarkan kata-kata dari mertua dan juga suaminya ini. Kemudian mulai bekerja. Dari jam 2 sore sampai jam 8 malam, Lode akan Gojek keliling kota, dan waktu itu ternyata Lode ini mengambil Gojek makanan. Jadi bisa dibilang ketika Lode ini mengambil order, dia bisa sambil ngempu putra pertamanya. Kalau memang suami dan juga mertuanya tidak bisa ngempu anak pertamanya. Dan ternyata setelah 6 bulan Lode bekerja di Gojek ini ya, banyak sekali penghasilan yang dia dapat. Dan itu bisa dia tabungkan. Dan berkat penghasilannya ini, Lode mulai bisa bersolek. Dia bisa membenahi badan dan juga penampilannya. Ketika itu kok tiba-tiba Lode tahu kalau sepertinya Beli Gede masih berhubungan dengan pacarnya yang terdahulu sebelum menikah dengan Lode. Ketika itu, Lode bertengkar hebat di rumahnya. Karena ternyata selingkuhan dari Beli Gede ini mengirimkan bukti chat dan juga foto-foto bugil mereka. Entah dari mana keadaan selingkuhannya ini tahu nomor teleponnya Lode. Saat itu ya, Lode langsung tahi ke polo. Dia membentak dan juga meng-KDRT si Beli Gede. Tapi anehnya, Beli Gede cuma diam dan juga tidak melawan. Sekujur badannya Beli Gede luka-luka karena memang dicakar dan juga dipukul oleh Lode. Ketika itu Beli Gede minta maaf. Tapi Lode yang memang sudah direndahkan dan juga tidak dimanusiakan oleh suaminya sendiri menantang Beli Gede. Kalau memang Beli Gede mau dimaafkan, oke, Lode akan memaafkan. Tapi kalau sampai Beli Gede berani sekali lagi berselingkuh dari dia, apakah Beli Gede berani bersumpah di Sangah Kemulan akan terkena musibah yang sangat fatal kalau lagi-lagi Beli Gede berselingkuh dengan wanita di luar sana? Nah, waktu itu mertuanya Lode kayak bengong gitu loh mendengar tantangan dari Lode. Tapi ketika itu, setelah Beli Gede beberapa menit mungkin terdiam dan berpikir, Beli Gede pun mengiyakan. Besoknya ya, Beli Gede dan juga Lode ini bersumpah di Sangah Kemulannya si Beli Gede. Kalau sampai Beli Gede kembali lagi berselingkuh dengan wanita lain di luar sana, Beli Gede berani akan tabrak truk dan bahkan berani akan meninggal di tempat. Nah, ketika itu Lode benar-benar kok berani sekali gitu loh Beli Gede bersumpah seperti itu. Setelah itu Lode pun mulai berusaha untuk memaafkan si Beli Gede karena dia yakin Beli Gede kan sudah bersumpah, jadi tidak mungkin Beli Gede akan berani melanggar lagi. Tapi tidak 1 tahun kemudian Lode tahu di grup chat WA suaminya kalau ternyata suaminya ini sempat ketahuan berselingkuh dengan atasannya di kantor. Dan suaminya ini sampai dipecat karena ternyata suami dari atasannya ini adalah bos besar di kantor tempatnya Beli Gede bekerja. Boom. Kok kene? Dan setelah Beli Gede ini dipecat, otomatis yang membiayai kehidupan mereka adalah si Lode. Selama 2 minggu Lode ngamuk, berteriak dan meminta cerai. Tapi lagi-lagi Beli Gede meminta maaf dan berjanji akan berubah. Saat itu Lode benar-benar berpikir keras apa yang harus dia lakukan. Di malam itu, Lode menangis sambil menggendong anaknya Muspe dan sembahyang di Sangah Kemulannya si Beli Gede. Di sana dia niktik tangkah dan bertanya, kenapa? Apa salah saya? Saya harus diperlakukan seperti ini. Saya sudah bekerja memberikan keturunan laki-laki, tapi kenapa suami saya seperti ini?
Di malam itu Lode berteriak menjerit memanggil nama Tuhan dan meminta keadilan. Tunjukkan kalau memang beliau ada dan tolong sembuhkan sakit hatinya Lode. Di malam itu semeton Lode menangis berteriak di sanggah kemulan suaminya. Saat itu mertuanya datang dan juga menenangkan Lode. Nah, setelah itu Lode berpikir akan menceraikan Bligede dan akhirnya dia dengan anak pertamanya pulang ke rumah Bajang dan Asungkara diterima dengan baik oleh orang tuanya. 3 hari setelah Lode ini ngambul, dalam perjalanan untuk mencari Lode ke rumahnya Bajang ya, suaminya ini kecelakaan sepeda motor. Dan ketika itu, untungnya semeton Bligede masih selamat. Tapi, kaki kirinya Bligede ini hancur dan harus diamputasi. Mendengar ini, Lode benar-benar kaget. Kok bisa kebetulan? Lode tidak menyangka apakah ini memang karena sumpahnya Bligede atau karena tangisannya si Lode. Setelah itu semetonnya Bligede ini akhirnya cacat permanen. Tidak bisa bekerja dan hanya menjadi beban untuk adik dan juga orang tuanya. Sekarang Lode sudah sah bercerai dengan Bligede dan Lode tetap menjadi sopir Gojek. Setiap hari Lode akan pergi pagi pulang sore. Dia berusaha keras untuk membiayai putra semata wayangnya ini ya karena bapak dari anaknya yaitu Bligede sudah tidak bekerja semeton. Menurut Lode dia sudah menyandang status janda anak 1 selama 2 tahun. Dan Lode masih bekerja menjadi Gojek. Penghasilannya ini lebih dari cukup untuk membiayai kehidupannya Lode dan juga putra pertamanya. Dari 2 tahun itu semeton mantan mertua dan juga mantan adik iparnya tetap menengok putra pertamanya Lode dan juga tetap mengirimkan uang bulanan untuk biaya si anak pertama ini. Nah, di sini mungkin terdengar jahat. Kenapa kok Lode malah membuang suaminya yang padahal suaminya sudah berjanji akan berubah. Tapi menurut Lode, semua hinaan, semua pengkhianatan dan juga semua cacian ketika Lode masih bersama suaminya ini masih melekat di polo dan juga hatinya Lode. Ketika Lode tidak berpenghasilan, suaminya selalu menjelekkan dia, merendahkan dia dan juga menyindir, kamu kan cuma santai-santai saja di rumah. Itu tuh benar-benar boom gitu lah semeton. Dan satu pelajaran yang bisa Lode ambil hikmahnya dari ceritanya ini. Kalau secantik apapun kita, sebaik dan juga seromantis apapun suami di awal pernikahan, itu semua akan berubah kalau kita sebagai perempuan tidak berpenghasilan. Dan sekali lagi semeton menurut Lode, harga diri seorang wanita ada ketika dia berpenghasilan bahkan setelah menikah. Nah, sebelumnya untuk Lode sukses sama sekali untuk ceritanya dan juga untuk semeton bagaimana? Kalian setuju nggak sih dengan pendapatnya Lode ini? Jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di cerita saya selanjutnya. Dadah!